Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dosen pemula (PDP) yang didanai oleh LP2M-UMP dengan judul Perancangan Filter Hybrid dan Analisa Harmonik untuk Mereduksi Total Harmonic Distortion pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Tim dalam penelitian ini adalah Citra Dewi SPDMN, saya sendiri selaku ketua, kemudian Riki Maulana STMT, dan Nevi Faradina STMT. Outline yang akan disampaikan yaitu pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, rencana tahap berikutnya, dan kesimpulan. Baiklah, kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di sini yang melatar belakangi yaitu banyaknya permasalahan yang sering terjadi pada penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke konsumen, sehingga menurunkan kualitas daya listrik yang menyebabkan penurunan kapasitas daya pada sisi pembangkit dan meningkatkan rugi-rugi pada sisi beban. Salah satu permasalahan kualitas daya ini adalah harmonik. Nah, harmonik ini merupakan bentuk arus atau tegangan sinusoida yang memiliki frekuensi ganda. Nah, frekuensi tersebut merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasarnya. Harmonik ini merupakan suatu fenomena yang timbul akibat pengoperasian beban non-linier. Contohnya seperti komputer, PLC, variable speed drive, kemudian PWM, peralatan tanur induksi, tanur busur listrik, kemudian ada konverter, balas, las listrik, dan masih banyak lainnya. Keberadaan harmonik ini sangat mempengaruhi kinerja komponen pada sistem distribusi tenaga listrik, serta mengakibatkan terjadinya kerugian pada komponen tersebut. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara beban nonlinier dengan beban linier. Nah, di sini contoh beban linier itu seperti ini gelombangnya. Kita lihat sinyal sinus yang ditimbulkan oleh beban linier itu berbentuk sinusoida murni, tidak ada gangguan di sini. Kemudian apabila kita bandingkan dengan beban nonlinier, yaitu salah satunya beban yang menggunakan switching power elektronik seperti dioda, tristor, MOSFET, BJT, dan IGBT. Nah, di situ kita lihat sinyalnya. Nah, di sini sinyalnya timbul harmonik, yaitu bisa dilihat sinyalnya itu berbeda dari sinyal fundamentalnya. Nah, di sini inilah yang akan kita cari solusi dan kita atasi supaya dapat mereduksi harmonik yang terjadi akibat beban nonlinier ini. Oke, salah satu dampak dari harmonik itu adalah adanya tambahan rugi-rugi pada pengantar berupa panas dan dapat menimbulkan gagal pada sistem isolasi pada level tertentu. Tentunya kalau panas berarti pada level tertentu akan mengakibatkan gagal pada isolasi ya. Nah, di situ sangat merugikan pihak dari sisi konsumen maupun dari sisi provider atau PLN. Nah, makanya untuk urgensi penelitian, di sini penelitian ini sangat penting untuk dilakukan ditinjau dari kontribusi yang dihasilkan dalam penyelesaian permasalahan harmonik pada sistem tenaga listrik. Untuk tujuan di sini ada beberapa. Pertama yaitu menganalisa load flow pada sistem distribusi tanpa beban nonlinier dan dengan beban nonlinier. Kemudian menganalisa harmoniknya. Setelah itu merancang filter dan mengaplikasikannya pada sistem sehingga dapat mereduksi total harmonic distortion. Setelah itu menganalisa total harmonic distortion setelah menggunakan filter hybrid. Untuk tinjauan pustaka dimulai dari state of the art. Di sini setelah kita membaca literatur dan penelitian sebelumnya, banyak menggunakan filter pasif maupun filter aktif. Nah, dari studi tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa masing-masing filter ini mempunyai kelemahan
kelebihan maupun kekurangan. Maka pada penelitian ini kami merancang hybrid filter, yaitu penggunaan filter pasif dan filter aktif. Nah, di sini diharapkan dapat mereduksi harmonik lebih bagus setelah menggunakan hybrid filter ini. Untuk roadmap penelitian, di sini dimulai dari tahun 2018 dan pada tahun sekarang itu merancang filter dan menganalisis harmonik. Kemudian untuk tahun berikutnya itu direncanakan mengimplementasikan filter secara real dan mengimproving metode untuk mengatasi harmonik tersebut. Kemudian masuk pada metode penelitian. Penelitian ini bersifat analisis dan perancangan, dimulai dengan untuk tahapannya dimulai dengan investigasi awal, di situ mengobservasi karakteristik beban, kemudian desain, di sini kita mendesain filter hybrid, kemudian konstruksinya kita memasang pada sistem distribusi IEEE 18 bus. Setelah itu kita menganalisis dan mengevaluasi hasil dari perancangan filter tersebut. Nah, output yang diharapkan yaitu dapatnya luaran berupa proceeding internasional terindeks Scopus. Oke, kita masuk pada langkah-langkah penelitian. Di sini dimulai dari studi literatur, kemudian dilakukan analisis jaringan distribusi IEEE 18 bus sebelum menggunakan filter. Setelah itu kami menganalisa aliran bebannya, kemudian kami menganalisa harmonik. Setelah dianalisa, maka kami akan merancang filter. Nah, di sini perancangan filternya, kemudian kami pasang filternya pada sistem distribusi IEEE 18 bus. Setelah itu kami analisis THD. Apabila THD-nya sesuai standar, maka di situ selesai. Apabila tidak, maka dimulai lagi perancangan filter sampai THD yang didapatkan itu sesuai standar IEEE 519/2014. Kemudian kita masuk pada hasil penelitian. Di sini terlihat gambar dari singlean sistem distribusi 18 bus. Oke, pada sistem distribusi 18 ini, kami menggunakan 16 bus terletak pada sistem distribusi 12,5 kV dan 2 bus pada bus 50 dan 51 itu terletak pada sisi tegangan 138 kV. Nah, dari trafo gardu induk ini disuplai dari sebuah swing bus. Sistem distribusi ini bertipe radial dengan 2 penyulang utama. Penyulang pertama terdiri dari 8 bus 1 sampai nomor 8. Kemudian penyulang kedua terdiri dari 7 bus nomor 20 sampai 26. Kemudian setelah selesai, kita analisis load flow. Ini hasil dari analisis load flow-nya di single-line-nya. Kemudian untuk harmonik dengan beban nonlinear, ini pemasangannya pada single line. Bisa kita lihat single line-nya. Kemudian ini untuk hasil atau reportnya. Untuk load flow bisa kita lihat berapa daya aktifnya, daya reaktif, kemudian ada arus dan faktor daya pada setiap masing-masing bus. Itu dimulai bus 1 sampai bus 51. Kemudian ini hasil dari harmonik masing-masing bus. Itu bus 1 sampai bus 51. Nah, ini kita lihat bahwa rata-rata persentase dari THD-nya itu 4,5, sedangkan standarnya adalah 2,5. Nah, di sini kita lihat untuk hasil dari THDI atau arus di stasiunnya. Di sini rata-rata itu 20% untuk THDI. Nah, untuk bus 5 dan 4 itu mencapai 25%, kemudian bus 21 dan 22 juga 25%. Nah, sini kita lihat bahwa untuk THD itu maksimalnya itu ada di 12.
Oke, untuk rencana tahap berikutnya, itu ada pemasangan filter pada jaringan distribusi. Karena tadi kita lihat bahwa harmoniknya di atas standar, maka kita akan menganalisis total harmonik tegangan dan arusnya setelah pemasangan filter. Kemudian membandingkan lagi hasil total harmonik distortionnya dengan standar IEEE 519 2014. Setelah itu membandingkan hasil total harmonik distortion arus, karena tadi yang pertama tadi tegangan, kemudian kita yang sekarang membandingkan yang untuk yang di stasiun arus. Kemudian luarannya berupa proceeding internasional terindeks Scopus. Untuk tahapan terakhir yaitu kesimpulan, di mana harmonik dengan menggunakan beban nonlinear menunjukkan nilai di atas standar IEEE 519 2014 yang diizinkan. Tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah melaksanakan pengujian filter hibrid dan membandingkan nilai harmonik dengan standar IEEE supaya mencapai batas atau di bawah batas yang diizinkan. Oke, sekian presentasi kami. Terima kasih kami ucapkan. Semoga reviewer dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.